Pada suatu hari di pesantren muslimah, ada ukti-ukti yang sedang bingung terkait perkara puasa di bulan Ramadan yang tidak bisa dilakukan karena alasan syariah. Gimana ya? Yuk, simak! Berbahagialah, kita telah dilahirkan dengan mulia. Masya Allah, merdunya suara penyanyinya. Muslimah tuh mulia, di telapak kakinya surga, terus lembut, menutup aurat, kayak gitu-gitulah. Masya Allah ya kita. Tapi kalau mau jadi muslimah yang dimuliakan, ada syaratnya, yes. Apa syaratnya tuh? Harus jadi solehah, taat beragama, terus taat sama orang tua. Itu sih yesi banget. Cie, pedenya. Kita telah dilahirkan dengan mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Pesantren Mujahidin FM Mubarak, pada sore hari ini semoga kita semua dalam lindungan dan senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari jamaah putri di pesantren ini, dan mungkin juga ibu-ibu sekitar masih bingung ya nih Ustazah, terkait penggantian puasa bagi akhwat yang berhalangan puasa di bulan Ramadan. Boleh sedikit penjelasannya nih Ustazah terkait hal tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para akhwat muslimah wabil khusus, kita sampaikan banyak syukur, puji kepada Allah SWT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bahwa kita sampai saat ini diberikan lagi kesempatan oleh Allah untuk mendapati bulan yang penuh dengan rahmat, maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini. Jadi apa yang ditanyakan, dan ini sepertinya sering ya kembali pertanyaan setiap kali mendapati bulan suci Ramadan. Jadi tadi ada bagaimana hukum puasa orang musafir, kemudian yang tiga hal setelahnya itu adalah yang kaitannya khusus dialami oleh perempuan, al-hamil, wanita hamil, al-murdi, wanita yang sedang menyusui, kemudian al-haid wan nifas, wanita yang mendapati peristiwa haid dan nifas. Maka saya akan mulai yang pertama dulu, yang kaitannya dengan wanita. Itu adalah perempuan yang haid dan nifas ya. Kalau kita lihat dari petunjuk teori fikih kaitan dengan hal ini, maka di antara bab tadi yang kita sebut, hanya haid dan nifas yang terpisah, dia masuk pada kategori amal ma yufsidus shaum. Jadi orang haid dan nifas itu dia tidak masuk dalam kategori al-a'dzar yang uzur, tapi dia masuk kepada suatu keadaan yang merusak puasa seseorang. Maka orang yang haid sedang mendapatkan haid dan mendapatkan nifas, maka kata ulama, walau qablal maghrib bilahzatin fasadat shaumuha. Orang yang mendapati haid dan nifas walau sekejap sebelum azan dikumandangkan, fasadat shaumuha, maka sudah rusak puasanya, alaihil qada. Maka yang haid ketika itu, yang nifas ketika itu, maka dia wajib hukumnya untuk mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Ini merupakan ketetapan syara. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang tahu ini, lalu ketika sudah mau maghrib detik-detik menunggu karena seharian puasa gitu ya,
rugi seharian puasa terus mau dibatalkan. Tidak, inilah hikmahnya Ramadan, hikmahnya bulan ini adalah bulan Riyadhah, mendidik kita untuk jujur, ya, untuk jujur kepada diri sendiri, dan kita meyakini bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini terkait dengan haid dan nifas. Walaupun lahzatan belum dikumandangkan azan maghrib, maka dia harus jujur bahwa terhitung hari itu dia wajib mengqadha puasa. Kemudian dalam hal kaitannya wanita haid dan nifas, para ulama khususnya memberikan sikap attitude, ya, atau etika terhadap orang yang memang boleh berbuka saat itu karena keadaan yang membolehkan, untuk al-imsak, untuk menahan. Maka dia batalkan puasanya, lalu dia tahan untuk tidak menunjukkan kepada orang yang berpuasa sampai waktunya kemudian iftar, berbuka, maka dia boleh melakukan seperti orang berpuasa yang lainnya, orang yang berbuka puasa lainnya. Ini terkait dengan haid dan nifas, ya. Jadi memang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang haid dan nifas tidak diwajibkan mengqadha salat, tidak ada pasalnya untuk mengganti salat karena itu masyaqqah, memberatkan. Tapi bagi mereka wajib mengqadha. Maka kita perhatikan anak-anak gadis kita, remaja kita, maka kita perhatikan sudahkah ini betul-betul terimplementasi disiplin yang sesungguh-sungguhnya. Berapa lama yang sudah ditinggalkan, maka harus kita hitung betul-betul kewajiban mengqadha ini. Kemudian perkara yang lainnya ini adalah musafir, kemudian al-hamil wal murdi, wanita hamil dan murdi, ini dia masuk dalam kategori al-a'dar al-mubih lil iftar, yaitu mereka yang kena udzur syara dibolehkan untuk atau boleh berbuka atau tidak berpuasa. Memulai dengan musafir dulu. Musafir, apa itu musafir? Musafir ini adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari tempat mukimnya menuju ke negeri orang atau negeri lain. Maka itu para ulama, ini adalah perjalanan, ya, perjalanan panjang yang dibolehkan untuk mengqashar salat kiasannya dengan salat karena kesulitan perjalanan. Kira-kira perjalanan yang ditempuh itu antara 83, ada yang mengatakan 89 km minimal, dan seterusnya. Maka saat ini memang keadaan perjalanan kita ini berbeda-beda. Ada yang bisa ditempuh karena transportasi sudah mengalami kemajuan, ya, modern, menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Maka para ulama terkait hal ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menegaskan di dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah 185, man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang dalam keadaan sakit, aw ala safar, atau dalam sedang perjalanan, fa'iddatun, maka hendaklah dia menghitung, artinya mengingat, min ayyamin ukhra, lalu dia ganti hari-hari itu ketika dia udzur syara untuk tidak puasa, artinya dia berbuka saat itu karena masyaqqah, kesulitannya, kemudian dia ganti di hari-hari setelah Ramadan selesai. Maka kaitan dengan musafir ini para ulama sedikit merinci pembahasannya. Maka kondisinya ada 3. Sebagaimana semuanya sudah dijelaskan
oleh Rasulullah SAW dengan kondisi-kondisi yang berbeda. Pertama, kondisi musafir itu apabila kondisinya selama perjalanan itu adalah kondisi yang berat untuk berpuasa, lalu menyulitkan dia untuk melakukan hal yang baik. Nah, maka Rasulullah SAW melalui hadis yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah itu menyarankan kondisi seperti ini, maka hendaklah dia berbuka puasa, ya. Karena Rasulullah SAW pernah menegur sebagian orang yang sedang berdesak-desakan pada saat itu dalam situasi yang sulit dan mereka masih mempertahankan puasa, maka apa sebutan Nabi dalam bahasanya, laisa minal birri an saum fis safar. Bukanlah termasuk sebuah kebaikan kalau seseorang dalam kesulitan kemudian dia tetap berpuasa dalam perjalanan. Kemudian dalam kondisi yang kedua, bagi musafir apabila tidak memberatkan dan tidak mempersulit dia untuk melakukan amal-amal yang baik, maka sebaliknya Rasulullah SAW pada saat itu juga pernah mendapatkan para sahabat sangat mempertahankan puasanya dalam min syiddatil har, dalam kondisi yang cukup panas terik. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan teladan saat itu. Beliau menunjukkan tetap berpuasa, kemudian ditemani oleh sahabat yang lain. Ini menjadi perhatian para sahabat yang lain melihat bahwa dalam kondisi yang seperti ini maka antasumu khairul lakum, kalau kita berpuasa jauh tentunya lebih baik karena tidak ada masyaqah dan tidak ada kesulitan untuk meningkatkan kebajikan amal-amal dalam rangka menunjang ibadah puasa Ramadan kita itu. Kemudian kondisi yang terakhir, kondisi yang ketiga bagi musafir, ini adalah lebih parah dari kondisi yang pertama. Apabila orang musafir itu menjadi kesulitan untuk puasa, bahkan bisa menghantarkan dia kepada kemautan, maka bahkan dihukumi ini haram hukumnya untuk bertahan dengan berpuasa dan wajib hukumnya dia untuk membatalkan atau berbuka puasa dan tidak melanjutkannya lagi, sebagaimana juga didukung oleh hadis Rasulullah SAW yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah. Nah, inilah kemudian yang harus kita pahami saat ini. Jadi karena kondisi kita sekarang walaupun perjalanannya berhari ya, tetapi dengan kemudahan, maka antasumu khairul lakum. Tapi ada juga perjalanan yang mungkin hanya 85 kilo atau 90 kilo, tetapi sulitnya disesuaikan dengan tadi masyaqqahnya, maka dia tidak diperkenankan oleh syariat untuk memberatkan dirinya dengan bertahan berpuasa. Kemudian yang terakhir, ini adalah kaitan dengan al-hamil wal murdi. Bagaimana dengan posisi seorang wanita yang hamil? Maka kita bagi dua, hamil wal murdi. Ini masuk juga sama dengan safir, masuk bab dari udur yang dibolehkan untuk berbuka. Para ulama semua bersepakat ya, dalam fikih itu menjelaskan orang hamil dan murdi ini adalah termasuk uzur untuk boleh tidak berpuasa. Tetapi berbedanya adalah pada hal apakah dia keduanya ini mengqadha, apakah hanya membayar fidyah ataukah sama-sama keduanya dilakukan, mengqadha juga dan membayar fidyah juga. Maka tiga para pendapat ulama, yang pertama adalah orang hamil dan orang menyusui itu wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Ya, di hari yang lain ketika dia tidak mengalami hal ketika mendapati Ramadan itu. Maka sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, innallaha wada'a anil musafir nisfas shalah. Ya, Allah kemudian memberikan keringanan bagi orang musafir untuk mengqashar salat, wassalam dan juga puasa
sebagaimana juga diringankan bagi orang yang hamil wal murdi untuk tidak berpuasa. Ini kemudian disepakati oleh para ulama sama dengan musafir, maka boleh dia berbuka dan sama juga hanya mengqadha puasa. Kemudian pendapat yang kedua ini dimunculkan oleh pendapatnya kalangan sebagian para ulama menjelaskan bahwa cukup selain membayar qadha, puasa qadha, tetapi juga membayar fidyah, wabil khusus menurut mazhab Imam Syafi'i bagi wanita hamil ini cukup mengqadha. Kemudian bagi perempuan yang menyusui dia qadha jika khawatir, idza khafat al-walad, jika khawatir juga kepada janinnya, maka dia wajib membayar fidyah. Maka terkait dengan hal ini memang berbeda pendapat ulama. Nah, yang ketiga ini pendapat yang tidak cukup didukung oleh para ulama, yaitu bagi wanita yang hamil dan menyusui itu tidak mengqadha tapi membayar fidyah. Nah, ini pendapat yang paling lemah. Silakan kita yang pertama adalah mengqadha. Ini khusus bagi mereka yang hanya khawatir dengan dirinya, tetapi apabila dia khawatir dengan tes janin yang dibawanya, maka hendaklah dia ingat berapa fidyah yang dia keluarkan, sebagaimana inilah yang dilandasi oleh mazhab Syafi'iyah yang banyak digunakan di mayoritas muslim yang ada di masyarakat dan di Indonesia ini. Inilah mungkin hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum ketika kita mendapatkan bulan suci Ramadan, wabil khusus para wanita-wanita muslimah. Ayo dalam hal kita mendukung kemuliaan bulan suci Ramadan, di antaranya adalah memperhatikan hal-hal terkait dengan hukum-hukum yang ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah dan memberikan kemuliaan, karena kita alhamdulillah diberikan kesempatan oleh Allah mendapati bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukran Ustazah. Jamaah, masih ada yang ingin bertanya? Atau cukup? Baik, kalau begitu marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang telah dijelaskan Ustazah bermanfaat dan dapat dimengerti, serta bisa menjadi pahala keberkahan bagi Ustazah Azizah juga. Amin. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam memimpin majelis ini. Kita akhiri dengan lantunan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, puasa Ramadan itu sangat penting, wajib setahun sekali. Namun, jika memang berhalangan karena alasan syar'i seperti misalnya para muslimah sedang dalam masa haid, nifas, ataupun melahirkan yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka dapat diganti seperti yang telah dijelaskan oleh Ustazah Syarifah.